Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Selviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 13 Februari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, Lapas Kayu Agung fasilitasi hak suara napi. Jelang pemilu harga beras melonjak naik. Berburu kenikmatan di Kampung Durian. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Ratusan warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B Kayu Agung Ogan Komering Ilir memiliki hak pilih. Panitia siapkan 3 TPS untuk salurkan hak suara napi tersebut. Sedikitnya ada 622 warga binaan Lapas Kelas 2B Kayu Agung memiliki hak pilih pada pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari. Panitia pun telah menyiapkan 3 kotak TPS untuk para napi tersebut. Bahkan sejauh ini telah dilakukan persiapan agar pemilu berlangsung aman dan lancar. Begitu juga sosialisasi kepada napi juga telah dilaksanakan, bagaimana tata cara dan prosedur saat melakukan pencoblosan, sehingga para napi dipastikan benar-benar memahami secara seksama lajunya pemilu. Para napi yang mengikuti pemilu diharapkan dapat menyalurkan hak suaranya dengan baik sesuai hati nurani, demi masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk persiapan sejauh ini, kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi kepada warga binaan yang ada di lapas terkait alur dan prosedur yang harus dilalui ketika pencoblosan. Saat ini jumlah napi yang ada di Lapas Kelas 2B Kayu Agung sebanyak 973 orang, terdiri dari narapidana dan tahanan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Ar-Rahmat Wibowo memimpin apel pergeseran personel PAM TPS dan BKO Satbrimob Polda Sumatera Selatan. Sebanyak 2.163 personel TNI Polri diterjunkan dalam pengamanan TPS. Personil diharapkan dapat memberikan pengamanan dalam pemilihan umum 2024 yang damai. Usai apel, Kapolda mendadak melakukan pengecekan pembekalan yang dibawa personil mulai dari obat-obatan dan pakaian. Kapolda menanyakan uang saku yang diterima sebagai bekal personil selama bertugas PAM TPS. Kapolda juga menanyakan kesiapan personil berdasarkan tugas dan cara pengamanan di TPS hingga selesai perhitungan suara. Dalam amanatnya, Kapolda mengingatkan personilnya untuk selalu mengikuti pedoman yang telah disusun buku petunjuk PAM TPS, antara lain mengenali wilayah tugas, pengamanan logistik pemilu, serta melarang melakukan pencatatan atau dokumentasi perolehan suara. Para personil TNI Polri ini akan disebar ke Polres dan Polrestabes jajaran Polda Sumatera Selatan. Para personil diharapkan dapat membantu pengamanan pelaksanaan pemilu di TPS. Para personel sudah harus berangkat ke TPS masing-masing tempat penempatan mereka Senin 12 Februari 2024, selama 5 hari hingga tugas selesai 16 Februari 2024 mendatang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Ar-Rahmat Wibowo menjelaskan sebanyak 2.163 personil yang terdiri dari BKO Polda Sumsel sebanyak 1.013 personil, BKO personil Brimob sebanyak 649 personil, dan prajurit TNI sebanyak 510 personil. Ini terdiri dari 7.896 personil Polres dan Polrestabes, ditambah 2.163 personil dari Polda Sumatera Selatan yang kita BKO-kan ke Polres. Juga ada 510 orang personil dari TNI. Kapolda mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan selama melaksanakan pengamanan TPS dalam tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada 14 Februari nanti. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Aliansi Warga Sipil Pro Demokrasi Sumsel mengeluarkan manifesto menyelamatkan negara hukum yang demokratis. Selain prihatin menyaksikan kondisi politik jelang pemilu 2024, Awas Prodem Sumsel ini menegaskan tuntutan agar penyelenggaraan pemilu tidak curang dan taat aturan, yakni jurdil, bebas, umum, dan rahasia.
Jelang pencoblosan 14 Februari besok, sejumlah masyarakat yang menamakan Aliansi Warga Sipil Pro Demokrasi Sumsel menyatakan keprihatinan berbagai peristiwa jelang pemilu 2024. Awas Prodem Sumsel menilai penyelenggara negara belum maksimal dalam mewujudkan cita-cita reformasi dan pendiri bangsa. Mulai dari adanya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan DKPP KPU, pemberian bansos dan tuduhan partisipan perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Awas Prodem Sumsel menyerukan beberapa poin tuntutan. Di antaranya seluruh penyelenggara taat hukum, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP harus menyelenggarakan pemilu dengan prinsip luber dan jurdil. Aliansi ini meminta partisipasi masyarakat untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya pemilu, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara sehingga mencegah kecurangan. Aliansi ini juga meminta TNI, Polri, ASN, dan pejabat kepala daerah untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pemilihan umum 2024. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, atau di sini Panwaslu, kemudian di KPP, ini harus menyelenggarakan pemilu dengan prinsip luber dan jurdil. Aliansi Warga Sipil Pro Demokrasi Sumsel mengajak seluruh elemen bangsa untuk meletakkan kembali pemilu 2024 ke dalam koridor demokrasi demi keberlangsungan bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemilihan umum tinggal menghitung hari. Harapan untuk bangsa lebih baik menjadi harapan bersama rakyat Indonesia. Namun jelang pemilu yang tinggal menghitung hari di Kabupaten Pali, harga beras melambung tinggi. Bahkan beras medium sulit ditemukan di pasaran. Pasar Pendopo Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terlihat sepi. Pasalnya sejumlah harga sembako di pasar mulai merangkak naik, terutama harga beras yang semakin tinggi. Bahkan untuk di Pasar Pendopo ini sendiri, beras medium sulit ditemui. Stok yang tersedia hanya beras premium. Saat ini untuk harga beras premium di Pasar Pendopo tembus hingga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras medium, penjual tidak bisa memberi harga karena stok kosong di pasaran. Para pedagang mengaku naiknya harga beras ini berdampak dengan penjualan. Para pembeli semakin sepi dan mengurangi pembeliannya. Bahkan nggak ada boleh dibilang. Kita ini kan kalau untuk Paliwen untuk mencukupi kebutuhan sendiri nggak ada. Kita impor dari provinsi lain. Kendalanya di provinsi lain juga sama. Dengan kelangkaan barang otomatis harga melonjak susah sekarang. Jadi susah, beras mahal, semuanya pada naik. Jadi kita belanja harus diirit atau gimana? Iya, harus diirit. Yang biasanya beli 20 kilo, sekarang belinya 10 kilo atau 5 kilo gitu kan. Iya. Jadi rasanya nih? Iya, kerasa, sangat kerasa. Selain beras, harga minyak goreng curah juga naik dari harga Rp14.000 menjadi Rp16.000. Terigu dari harga Rp9.000 menjadi Rp14.000. Serta harga sayuran mulai merangkak naik, terutama harga cabai merah yang sudah menembus Rp80.000 per kilogram. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku begal sadis yang membunuh seorang mahasiswi diringkus tim gabungan Reskrim Polres Ogan Ilir dan Jatan Ras Polda Sumsel. Selain kedua pelaku, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan milik pelaku dan sepeda motor korban. Kedua pelaku Herli Diansyah 36 tahun dan Nopriandi alias Mok 27 tahun, warga Desa Alai Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, ditangkap tim gabungan di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim 7 Februari kemarin. Kedua pelaku begal sadis ini melakukan pembegalan di Jalan Perkantoran Tanjung Senai, Kelurahan Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir beberapa waktu lalu. Korbannya dua orang mahasiswa, salah satu korban tewas ditusuk pelaku menggunakan senjata tajam. Polisi mengamankan barang bukti sepeda milik korban, senpira, dan sajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Keterangan pihak kepolisian menyebutkan motif pelaku murni pembegalan. Kedua pelaku ingin menguasai motor korban. Motifnya adalah ingin menguasai motor ya dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Hasil pemeriksaan kedua pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kedua pelaku terancam pasal 365 ayat 3 KUHP ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Berburu kenikmatan di Kampung Durian, saksikan beritanya sesaat lagi.
Ika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, seorang remaja tewas mengenaskan usai terlibat aksi tawuran yang terjadi di Jalan Yusuf Singadekane, Kecamatan Kertapati, Palembang. Korban tewas dengan luka sabetan senjata tajam di punggung sebelah kiri. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, guna kepentingan visum. Aksi tawuran antar kelompok remaja di Palembang memakan korban jiwa. Muhammad Putra Alam, remaja 19 tahun warga Loreng Remiva, Kecamatan Kertapati, Palembang, tewas mengenaskan usai terlibat aksi tawuran yang terjadi di Jalan Yusuf Singadekane, Kecamatan Kertapati, Palembang, Jumat dini hari kemarin. Tubuhnya tergeletak bersimbah darah di tepi jalan usai mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung sebelah kiri. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara tim Inafis Polrestabes Palembang langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang, guna kepentingan visum et repertum. Menurut pihak keluarga, sebelum kejadian korban sedang tidur dan berada di rumah. Namun saat malam, korban diajak oleh teman-temannya untuk mendatangi lokasi tawuran. Kalau menurut informasi dari keluarga juga, tapi tidak bisa disebutkan kan, yang meninggal ini karena tawuran katanya. Keluarga mendatangi lokasi itu sudah terkapar, sudah dalam keadaan meninggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik visum et repertum, diketahui korban meninggal dunia akibat kehabisan banyak darah oleh satu luka sabetan senjata tajam yang mengenai organ vital. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Tahun Baru Imlek ke-2575 tahun 2024 keturunan Tionghoa di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berharap pemilu tahun 2024 berjalan damai. Di tahun naga kayu ini beragam doa dan harapan disampaikan umat, termasuk bertepatan dengan kontestasi pemilihan presiden 2024. Pantauan di salah satu tempat peribadatan di Vihara Mega Sakti Witiangbio yang berada di Tabakoji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, mulai ramai didatangi warga etnis Tionghoa yang akan melakukan persembahyangan merayakan Tahun Baru Imlek. Pernak-pernik khas Imlek terpasang seperti ratusan lampu lampion hingga ornamen Imlek lainnya, yang sebagian besar bercorak berwarna merah. Sejumlah warga Tionghoa yang tengah melakukan peribadatan memanjatkan doa dengan datangnya Tahun Baru Imlek. Momen perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2024 bertepatan dengan pemilu tahun 2024. Warga Tionghoa di Kota Lubuk Linggau berharap di momen tahun politik pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 berlangsung lancar dan damai, tanpa adanya kericuhan. Ya pastinya ya maksudnya jangan sampai nanti ada ricu ya, karena mau pilihannya apapun tuh untuk negara Indonesia tuh biar tetap damai, sejahtera. Siapapun presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dan kepala daerah terpilih dapat memberikan dukungan demi kemajuan negara. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Memasuki puncak musim durian, paling seru berburu durian langsung dari kebunnya di Kota Lubuk Linggau. Di kota ini memang terkenal pusatnya surga durian. Bahkan di daerah ini dijuluki sebagai kampung durian.
Inilah penampakan ratusan hektar kebun durian dari kejauhan yang berada di kota Lubuk Linggau. Di saat memasuki puncak musim durian saat ini, warga mulai sibuk beraktivitas di kebun untuk panen buah durian. Selain itu, aktivitas warga dengan menggunakan sepeda motor terlihat berlalu lalang pulang dan pergi, mengangkut buah durian hasil dari kebun. Durian ini dibawa menuju ke tempat pengepul. Bagi Anda pencinta durian, Anda bisa datang ke sini untuk berwisata dan berburu durian langsung dari pohonnya yang baru jatuh. Memang di kota Lubuk Linggau merupakan sentranya durian di Sumatera Selatan. Selain menikmati durian langsung dari kebunnya, pengunjung juga bisa melihat suasana alam di kawasan perkebunan. Buah durian yang paling terkenal itu jenis durian tembaga, karena selain dagingnya yang tebal dan warnanya yang kuning, rasa duriannya sangat manis di lidah. Musim durian saat ini, pengiriman durian bisa mencapai puluhan ribu per hari. Dan untuk harga sendiri yang paling kecil mencapai seharga Rp5.000 dan yang paling besar bisa dijual dengan Rp25.000. Mulai dari harga Rp5.000, Rp4.000 dulu. Sekarang kan lah banyak pengepul istilahnya kan. Nggak lagi, jadi pakai motor sekarang. Ini baru sekali datang sini Mas. Langsung ke tempat pengepulnya langsung Mas. Ini tahu informasi durian ini dari mana Pak? Dari teman katanya di sini tempat sentralnya durian Lubuk Linggau selain Jukung ya. Buah durian di kota Lubuk Linggau merupakan durian lokal terbaik di Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.